Ya, sudah terekam. Mohon izin untuk share screen, Kak. Selamat siang kakak-kakak, Kak Admin, Kak Mariati, dan Kak Rinto. Tentunya kita juga Kak, nanti kita biarkan nanti kakak-kakak mengisi. Kita kembali lagi ketemu di pertemuan Jimet Tatap Maya 14, tentunya dengan AN4 refleksi aksi nyata PKG PJOK. Tapi sebelum itu tentunya baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kak, agar kita diberi kelancaran dalam Gimet ini, diberikan tentunya kesehatan dan sinyal yang bagus ya Kak Rinto ya, Kak Mariati. Amin. Kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih kakak-kakak. Kita melanjutkan ke sesi tema yaitu AN4 refleksi aksi nyata. Sebelum ke slide berikutnya atau materi berikutnya, apakah ada kendala Kak terkait kemarin mengambil video ataupun menangani kakak peserta didik yang kita ambil videonya Kak? Apakah ada Kak kendalanya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Monggo Kak Rinto. Oh Kak Suhartinah ini yang sudah mengangkat tangannya. Monggo Kak Suhartinah. Tadi saya kepental Kak, terus ini baru mau masuk lagi, belum tahu apa itu nganunya apa. Ya Kak Suhartinah. Nggak tahu, maaf. Ya tidak apa-apa Kak Suhartinah. Wajib ya Kak ya. Dalam 2CP ini kita mengulas materi yaitu tentang pengambilan video kemarin Kak. Apakah ada kendala, apakah ada HP-nya penuh memori, penuh foto, penuh video, ataupun peserta didik tidak ada yang mau ikut untuk diambil videonya, ataupun apa ya lah kayak. Coba Kak Suhartinah tadi yang sudah mengangkat tangan, apakah ada kendala Kak mengambil video pembelajaran untuk dikirimkan ke LMS PKG PJOK ini? Iya, terima kasih Kak. Untuk pengambilan video kemarin itu sebenarnya berjalan lancar-lancar saja. Terus anak-anak juga melakukan seperti yang telah kita sampaikan pada anak-anak. Terus selanjutnya waktu itu pas detik terakhir itu memang mati sendiri. Jadi pas penutupnya itu penutup pelajaran itu tidak terlihat gitu Kak. Terus itu Kak Suhartinah dalam pengambilan video bersama rekan sejawat nggak? Iya, diambilkan teman sejawat. Tidak masalah. Iya, cuma hanya saat awal pembelajaran Kak itu belum terdengar jelas sekali ya itu. Masih loadingnya itu masih lama sekali HP-nya gitu ya Kak ya. Tapi tidak masalah Kak, untuk selanjutnya besok yang akhir-akhir kan diminta untuk membuatkan video lagi Kak. Mohon untuk dipersiapkan yang lebih ekstra lagi ya Kak ya. Terima kasih Kak Suhartinah. Iya Kak. Kita melanjutkan kesepakatan bersama, tentunya ini tidak henti-hentinya ya Kak ya. Ini dari awal sampai sekarang pun masih
kesepakatan bersama, tentunya seperti gambar itu, gambar menyalakan diwajibkan, tetapi bila mana kakak-kakak masih penting sekali untuk rapat ataupun untuk hal-hal yang lain lebih penting, dipersilakan untuk off cam terlebih dahulu. Yang kedua yaitu matikan mikrofon. Matikan mikrofon yaitu bila mana nanti kakak-kakak ataupun kami juga baru diskusi ataupun baru presentasi itu, mohon maaf untuk dimatikan mikrofonnya terlebih dahulu agar bisa terdengar oleh kakak-kakak yang lain ataupun kita gitu ya Kak ya. Hadir seutuhnya, nomor 3 ya, hadir seutuhnya tentunya diharapkan kakak-kakak hadir seutuhnya Kak dalam 19 pertemuan GMAT ini untuk LMS ini ya Kak ya, PKG PJOK ini 19 kali, tapi kakak-kakak mendapatkan hak 2 kali untuk tidak ikut Kak, yaitu diwajibkan 17 kali harus hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama, dan ini kita manetkan ya Kak ya, kita pertemuan ini yaitu 2 JP, tentunya 2 JP kita selesaikan ya Kak. Jangan sampai 2 JP ini kita belum selesai ataupun kita sudah selesai tapi jamnya masih berjalan atau masih sisa. Yang kelima, maksimalkan fitur chat. Nah, nantinya ini nanti ada fitur-fitur chat yang diminta dari LMS PKG PJOK ini, kita maksimalkan, kita akses bersama ya Kak. Ya, tentang Figma Jam ataupun fitur-fitur chat di dalam GMAT ini juga ada main room dan lain sebagainya. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Bila mana nanti kakak-kakak baru presentasi ya kok langsung ada kejanggalan yang dipresentasikan ataupun dari kami juga ada kejanggalan dari materi ini, langsung saja Kak klik raise hand, nanti kita potong sebentar lalu kita bertanya. Yang terakhir yaitu yang ke-7, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini yang tidak henti-hentinya yaitu tentang sinyal ya Kak ya, mungkin sinyal wifi tentunya ini sangat riskan sekali karena musim hujan, banyak badai ataupun pohon-pohon tumbang ya Kak ya. Hati-hati terhadap sinyal wifi, selalu nyalakan hotspot dari HP ya Kak ya, jangan sampai nanti kehilangan sinyal tersebut. Ataupun kami juga kalau misal kami kok kehilangan sinyal ya kacau sekali ini, tidak bisa melanjutkan untuk materinya. Selanjutnya yaitu tujuan kakak-kakak diharapkan mampu, ini Kak tujuannya dari GMAT kali ini, materi kali ini yaitu 1. Memahami pentingnya berbagi pengalaman, pembuatan praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Ya ini tadi seperti yang Kak Suhartinah ceritakan ya Kak ya, ada kendala dari HP-nya ataupun ada kendala dari apa tadi ya. Tapi sudah bagus sekali, sudah pertengahan itu sudah suaranya jelas. Dan tadi dari Kak Suhartinah yang akhir-akhir tidak terekam atau bagaimana tadi. Tentunya dari kakak-kakak nanti bisa bercerita Kak, dari Kak Rinto, Kak Mariati, Kak Pasa, Kak Widi, Kak Ganjar, nah itu nanti bisa bercerita tentang pengalaman pembuatan praktik aksi nyata ini Kak. Bisa entah tidak ada rekan sejawat yang mau membantu lah katakanlah, itu bisa. Peserta didik hanya sedikit, kemarin sudah dikangseni bisa berangkat semua, ternyata hari H tidak ada yang berangkat, misalkan.
Yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Nah, ini konsep-konsepnya apa saja nanti diutarakan ya kayak membuat konsep itu dimunculkan, konsep kakak-kakak membuat video itu apa saja konsepnya nanti bisa diceritakan. Yang ketiga atau yang terakhir, menganalisis dukungan, hambatan dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Nah, ini apakah ada dukungan dari pihak sekolah, pihak kepala sekolah, rekan sejawat, pihak peserta didik maupun dari pihak wali siswa atau orang tua siswa itu apakah memperbolehkan untuk diambil videonya. Nah, itu tentunya kakak-kakak juga izin terlebih dahulu ya Kak ya. Jangan sampai terus kita wah itu jamku kok. Ya sak arep juga video itu. Jangan sampai seperti itu ya Kak ya. Kita tetap komunikasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah yang terkait. Ya ini Kak, mungkin dari Kak Maryati yang sudah on cam, monggo Kak bisa bercerita berbagi pengalamannya terkait nomor 1, 2, dan 3. Monggo Kak Maryati silahkan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau menceritakan tentang proses bagaimana pada saat kita akan pembuatan video pembelajaran. Tentu saja banyak proses yang saya lewati. Yang pertama tentu saja saya tetap memberikan kisi-kisi atau pengkondisian anak tentang proses pembelajarannya sehingga istilahnya tidak keluar jalur karena ketika pembelajaran tidak diambil video, saya memang membebaskan anak untuk beraktivitas. Tentu saja karena kita buat video, kita harus membuat kisi-kisi. Anak, kamu yang diperbolehkan adalah ini. Biar nanti anak tetap terkondisi dan dalam fokus dalam satu kamera. Dan tentu saja saya juga bekerja sama dengan teman sejawat, baik itu guru maupun tenaga teknis. Kemarin saya bekerja sama dengan teman sejawat bagian tata usaha dan untuk proses pengambilan gambarnya. Pada saat sebelum proses pengambilan saya sempat terkendala tentang audio tentang soundnya ini ya, suaranya. Karena kemarin kita berpikir, waduh gini gimana ini kalau dalam jarak jauh suaranya tidak masuk. Ya akhirnya saya bertanya teman-teman yang kebetulan pernah ikut PKG, ini solusinya seperti apa? Akhirnya memberi solusi menggunakan mic. Ya, setelah saya browsing di media sosial, akhirnya dapat yang harga miring, alhamdulillah kita, sehingga untuk kendala sound sudah teratasi. Kemudian kita minta tolong sama teman sejawat dan alhamdulillah sampai proses pengirimannya pun pada awalnya saya juga mengalami kendala karena durasi sekitar 30 menit ke atas. Saya beberapa kali nyoba kok nggak terkirim, nggak terupload di YouTube. Akhirnya saya minta tolong. Ternyata ada beberapa hal yang baru dalam mengupload di YouTube itu harus ada beberapa hal yang baru yang harus kita pahami juga. Kemudian untuk pengkondisian tempat lapangan, sarana, dan kebetulan kemarin juga SMK juga baru banyak istilah kerjaan. Salah satunya yang tidak bisa diganggu gugat adalah sekolah PK, pusat keunggulan, sehingga berbenturan dengan acara yang PK itu. Sehingga lapangan yang harusnya saya gunakan secara full, kita berbagi dengan acara pusat keunggulan itu, jadi tidak begitu maksimal dan mungkin ada beberapa audio yang masuk tanpa bisa kita
istilahnya kita cegah dan suaranya mungkin tidak terlalu maksimal. Kalau masalah dukungan dari kepala sekolah, bapak ibu guru dan sebagainya, SMK Negeri 1 Pajangan sangat mendukung untuk proses pembuatan video tersebut. Nah, sebenarnya ya itu karena waktu yang saling kejar-kejaran, istilah lapangan juga mau digunakan untuk pengambilan gambar teman-teman yang ikut PKG, sehingga durasi skenario yang sudah saya buat tidak bisa 100% kita jalankan, paling hanya sekitar 90%. Yang 10% belum bisa kita wujudkan dalam video. Mungkin kedepannya nanti insya Allah nanti kalau ada tugas lagi kita usahakan yang 100 skenario yang 100% kita genapi. Saya kira sedikit itu Kak Mariati bertanya, apakah itu tadi yang dikatakan Kak Mariati itu harga miring itu langsung membeli alat atau bagaimana Kak? Oh langsung. Karena begitu dapat masukan dari teman-teman sejawat, itu pakai mikrofon yang bisa dihubungkan dengan HP. Nah, saya tanya beli di mana, di online. Nah, saya tanya-tanya. Akhirnya browsing. Kebetulan anak saya yang punya akun, istilahnya masuk ke akun tersebut, wah ini ada harga murah, ya sudah dibeli aja. Itu apakah menggunakan finansial atau pribadi Kak itu? Pribadi, karena untuk inventaris pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada teman yang mau pinjam dipersilahkan. Oh, saya kira mau ganti apa ya ke ganti rugi. Bukan itu untuk karena untuk keperluan saya tidak masalah untuk istilahnya minta ganti rugi. Tapi yang jelas kalaupun saya sing diatur ke Kak Nugroho itu saya minta ganti rugi, saya yakin itu tetap diperbolehkan, sangat dibisakan. Tapi karena itu buat istilahnya kepentingan saya, ya saya harga juga tidak terlalu gede sehingga saya cukup untuk inventaris saya saja. Ya, terima kasih Kak Mariati atas berbaginya. Ini mantap sekali nih. Dan jos gandos Kak Mariati ini. Aduh, mau komentar apa malah belum bisa ini ya. Tentunya yang dari ini minta izin dari instansi terkait tadi sudah bagus sekali ya Kak ya. Itu memang diharapkan juga harus izin terlebih dahulu, jangan sampai yang sudah saya katakan tadi dari awal ini jamku terus ya sakarepku itu jangan ya Kak ya. Terima kasih Kak Mariati. Sami-sami. Kita ganti ke Kak Rinto. Monggo Kak Rinto. Berbaginya Kak Rinto, apakah ada kendala atau kesulitannya? Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk refleksi untuk kegiatan yang kemarin. Untuk Kak. Kendala, oh ya, sebentar. Kalau untuk kendala, menurut saya ini Kak, masalah teknis penggunaan HP, handphone sama waktu itu Kak. Jadi maksudnya ketika kita mencoba merekam anak-anak itu salah satunya yaitu kendala teknisnya yaitu tentang handphone, karena handphone saya juga waktu itu agak sedikit drop baterainya itu Kak. Jadi gimana ya, di tengah-tengah itu kayak mau ada istilahnya, mau baterainya mau habis kan. Nah, seketika itu kemudian saya cari dulu Kak itu Kak. Saya cari charger dulu sambil dicolokkan itu. Kemudian yang kedua mungkin waktunya Kak yang mungkin saya kurang pas itu pada waktu mau take video itu. Karena itu yang 2 jam terakhir itu kan udah mau istirahat. Jadi
untuk anak-anak itu kan sebagian kan udah ada yang istirahat. Nah, pas evaluasi dan refleksi yang terakhir itu anak-anak mungkin kurang sedikit terkondisi Kak, karena melihat teman-teman yang berada di kelas yang lain, ada di tempat yang lain itu sudah beristirahat seperti itu. Jadi anak-anak mungkin agak sedikit nggak konsentrasi seperti itu Kak. Kemudian untuk dukungan kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah dan teman-teman bahwasanya saya juga akan mengadakan take video seperti itu dengan anak-anak untuk pembelajaran, dan alhamdulillah sudah mendapat dukungan yang bagus. Kemudian teman sejawat juga udah. Kemudian untuk bantuan juga saya juga kemarin juga dibantu sama teman saya. Akan tetapi karena kemarin teman saya itu juga mau masuk jam ke kelas, itu juga kemarin agak sedikit apa ya istilahnya, saya kadang balik ke handphone gitu Kak untuk melihat udah menit ke berapa seperti itu Kak, seperti itu. Kalau untuk anak-anak kadang ada yang di depan kamera mungkin itu wajar ya Kak ya, kemudian ada yang di belakang kamera itu mungkin agak sedikit wajar. Kemudian untuk tempat ataupun prasarananya itu karena kemarin juga pada awalnya itu kan redup Kak, kemudian di tengah jalan itu kan cuacanya panas dan terik gitu Kak. Nah, pada waktu itu saya geser sedikit matrasnya itu agak sedikit ke tempat yang redup sekiranya biar bisa anak-anak bisa apa ya istilahnya itu nyaman Kak. Nah, pada waktu itu ternyata yang terlihat itu cuma sebagian, makanya saya agak apa ya istilahnya, untungnya saya itu melihat ke kamera itu Kak, udah waktunya udah berapa, nah, kemudian saya geser baru kelihatan semua. Mungkin itu Kak untuk kendala-kendalanya seperti itu. Gimana Kak Nugroho? Tidak kedengar ya? Terima kasih Kak Rinto. Berarti sudah ada izin dari pihak sekolah juga ya Kak ya. Terima kasih. Siap. Memang kalau anak kecil itu memang sering kalau di tag video itu memang sering ada ulah-ulah yang membahagiakan kita ya. Soalnya kemarin kelas 2 SD, jadi biasanya kan kalau video kan menggunakan kelas atas kan Kak 5-6, nah kemarin menggunakan kelas 2 SD. Jadi agak sedikit lucu-lucu gimana gitu. Ya, terima kasih Kak Rinto. Itu memang sudah jam istirahat, tentunya anak-anak juga meri. Padahal kan kita belum selesai. Wah itu bagaimana Kak? Itu teman-teman sudah istirahat kok kita belum. Nah, itu kan kendalanya juga itu ada Kak. Ya, terima kasih Kak Rinto. Kita melaju ke SMP. Monggo Kak Ganjar dari SMP berbagi pengalamannya Kak Ganjar. Apakah ada kendala atau kesulitan saat pengambilan video dari Kak Ganjar SMP ya Kak ya? Kak Ganjar. Belum ada. Nah ini yang baru muncul ini. Monggo Kak Irma berbagi pengalaman pengambilan videonya Kak Irma. Kak Irma? Kak Irma? Ya enggak apa-apa nih, baru muncul lalu hilang gitu ya. Dari TK monggo Kak Isti, dari perwakilan dari TK Kak Isti. Pemantiknya tadi. Oh ini Kak Isti, apakah ada kendala saat pengambilan video? Oh iya. Apakah ya open cam ya Kak ya Kak Isti ya? Untuk kendala yang pertama adalah saya ini ya, kan anak-anak TK itu kan sering ini apa namanya mereka kepo gitu ya.
kepo dengan apa yang mau apa yang diambil, apa yang pengen direkam begitu ya, dan alat-alatnya apa saja itu mereka kan kepo gitu ya. Jadi mereka tuh kayak meridik gitu ya, istilah Jawanya kan meridik ya. Mereka itu memegang-megang, melihat-lihat alat yang digunakan, terus ketika sudah mau shoot aja juga sudah perlu perlu kita tata ulang gitu ya. Sehingga ya pada awalnya itu saya mengalami cukup kesulitan begitu ya ketika mengawali aksi nyata tersebut. Kemudian yang kedua, sama ini Kak, karena waktu karena kan saya juga punya kesibukan untuk sosialisasi dan macam-macam begitu ya. Saya sering keluar dari tugas mengajar begitu ya. Sehingga saya mencari waktu-waktu yang tepat untuk melakukan aksi nyata ini cukup kesulitan begitu Kak. Jadi saya mencari benar-benar waktu yang benar-benar luang sehingga saya bisa melakukan recording untuk membuat video aksi nyata tersebut ya. Kemudian asesmen untuk asesmen otentik dan yang lainnya sih, kami di TK itu sudah terbiasa dengan asesmen otentik ya. Jadi bukan mengalami suatu kendala yang cukup sulit begitu ya. Tapi yang kami alami kesulitan itu adalah terkait dengan tes teknisnya yang tadinya anak-anak perlu kita biasakan untuk wah ini mau direkam, harus kita beritahu berulang-ulang begitu ya. Sehingga mereka tidak mengganggu dari sesi rekaman tersebut gitu ya. Itu kan kelihatan di video saya itu kalau ada anak-anak kan mendekat ke arah video begitu ya Kak ya. Jadi ya itu cukup mengganggu buat kami. Kemudian yang kedua, HP saya kan sudah agak jadul begitu ya, perlu di-upgrade ke HP yang terbaru begitu ya. Tapi belum saya upgrade sehingga timernya itu kadang-kadang suka muncul gitu ya, sehingga kadang-kadang memperlambat video dan ya seperti itu bentuk-bentuk kesulitan kami dalam melakukan aksi nyata. Begitu Kak Nugroho. Apakah ada rekan sejawat yang membantu Kak? Dan apakah Ada. sudah disetujui oleh pihak instansi Kak Isti dari TK? Ada ada Bu Vika teman saya dari yang kebetulan Bu Vika ini mau membantu saya untuk merekamkan video tersebut gitu ya. Dan dukungan dari kepala sekolah juga senang gitu ya melihat ketika wah anak buahnya ikut PJOK, terus prakteknya di video setidaknya menambah ilmu baru untuk anak buahnya gitu ya. Sehingga dukungan dari kepala sekolah sebetulnya juga sudah sangat baik buat kami melakukan aksi nyata tersebut. Dan beliau juga malah kepo dengan ilmu-ilmu yang kemarin itu saya dapatkan kan, Bu ternyata kita tuh banyak loh konsep-konsep yang keliru. Kita kayaknya kapan-kapan kita perlu yang tepat seperti apa begitu. Begitu Kak Nuk. Untuk publikasinya Kak Isti, apakah dari pihak orang tua dipublikasikan ke pihak orang tua dan bagaimana tanggapannya Kak Isti? Untuk orang tua belum kami publikasikan, tapi kemarin itu ketika kami kan mau ada lomba angklung dan semacamnya ya, itu kan orang tua juga mengerti kalau saya sedang mengikuti PJOK. Nah, ada beberapa wali yang memang kepo dengan ilmu-ilmu ini gitu ya. Oh, berarti di TK itu sudah harus mulai diajarkan PJOK juga ya Pak ya, kayak SD ya kalau begitu kan ada banyak yang kepo seperti itu. Nah, dari publikasi ini kemungkinan nanti ketika sesi parenting akan kami berikan video tersebut akan kami sampaikan kepada wali murid, akan kami putarkan kepada wali murid sehingga wali murid akan memahami oh ternyata pembelajaran mereka itu sudah harus seperti ini begitu Kak. Terima kasih Kak Isti, ini menarik sekali dari perwakilan TK ya Kak ya. Ini bagus sekali. Terima kasih Kak Isti. Satu lagi dari Kak Elin, monggo Kak Elin. Kak Elin. Belum? Oke. Kak David, monggo Kak David. Berbagi pengalamannya Kak David.
Ini yang penasaran itu sebenarnya malah dari SMP ini belum ada pengalaman, berbagi pengalamannya ya Kak ya. Coba kita panggilkan Kak Ganjar, monggo Kak Ganjar. Nah, dari SMP bagaimanakah pengalamannya Kak Ganjar saat take video? Monggo Kak Ganjar. Kak Febri persiapan nggih Kak Febri? Kak Febri. Belum ada Kak Febri. Oke, kita melanjutkan ke materinya ya Kak ya. Mohon izin untuk share screen-nya. Tujuannya kakak-kakak diharapkan mampu ini tadi sudah ya Kak ya. Kakak sudah menganalisis, sudah berbagi pengalaman. Agenda yang pertama 5 menit ke depan yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit ke depan aktivitas 1 berbagi cerita, pembuatan aksi nyata, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Lalu 10 menit ke depan yaitu menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Jamboard. Nah, ini Jamboard tentunya sulit diakses ya, kita pindah ke Figma Jam. Selanjutnya yaitu 25 ke depan, 25 menit. Aktivitas 2 menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan dan hambatan saat melakukan aksi nyata. 15 menit ke depan yaitu sharing dan diskusi, 5 menit yang terakhir yaitu penutup, refleksi, dan tentunya foto bersama Kak ini. Bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Nah ini Kak, apakah sudah berpusat kepada peserta didik atau belum? Coba Kak ini Kak, dari Kak Febri, monggo Kak Febri atau Kak David. Ini satu instansi ini ya. Kak Febri dulu, monggo Kak Febri. Kak Febri. Oke. Kak David. Monggo Kak David. Berbagi pengalamannya dan apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Kak David. Belum ada. Kak Dila, monggo Kak Dila. Monggo Kak Dila. Monggo Kak Dila. Belum ada. Kak Widi, monggo Kak Widi. Belum ada juga ya. Kita melanjutkan ke materinya Kak. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita yang gambar seperti wasit itu kita ya Kak ya. Sebagai pendidik, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang sebelahnya yaitu tentang apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau
komando guru. Nah ini Kak, apakah masih ada Kak yang seperti ini Kak? Tentunya mungkin di apa ya Kak ya? Apakah kakak-kakak masih ragu, misal tidak harus perintah peluit saja, biasanya kan, ayo anak-anak kemari ya, itu dengan peluit, prit, nah, terus diawe gitu ya Kak ya, terus semprit lagi. Nah, apakah ini kakak-kakak masih ragu saat saat mengajar Kak ini Kak? Nah ini Kak, kita menujunya ke ini. Dalam proses berpusat kepada peserta didik, apakah kita masih menggunakan gaya-gaya seperti ini Kak? Kak Ridwan, monggo Kak Ridwan. Bisa berbagi pengalamannya Kak Ridwan. Kak Ridwan. Kak Ridwan. Oh iya, nggih monggo Kak Ridwan. Maaf Pak, sambil latihan. Nggih, ya terima kasih. Bisa dilanjut Kak Suhartinah, monggo Kak Suhartinah. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Nugroho. Untuk kemarin atau biasanya yang saya lakukan adalah keseimbangan antara perintah itu dengan peluit Kak. Jadi kalau itu kemarin kalau saya, misalnya kemarin kan lempar tangkap bola, ada yang lempar tangkap bola atas, ada yang lempar bola dengan menara itu tengah dan yang bawah. Nah, terus perintahnya hanya satu, misalnya yang atas itu memakai net, itu saya hanya memerintahkan, komando saya hanya memerintah silahkan melempar bola, tetapi bolanya harus melewati net. Terus caranya melemparnya bebas seperti itu. Jadi anak-anak bisa melakukan menurut mereka sendiri bagaimana cara melakukannya. Ya, menurut saya itu sudah berpusat pada murid, karena murid itu kreasi sendiri bagaimana dia akan melemparkannya, seperti itu Kak. Terima kasih Kak Suhartinah, memang benar ya, nanti walaupun kita mengkomando sekali, nanti biarkan anak tetap berkreasi seperti yang dikatakan Kak Suhartinah tadi ya Kak ya. Memang sudah bagus sekali ya. Tentunya kita tidak lepas dari temanya kita yang kita berikan. Walaupun kita mengkomando sekali, anak-anak diharapkan nanti bisa melempar melalui net. Nah, silakan nanti bagaimana agar bisa melempar, nah, itu tentunya kita berikan pematinya ya Kak ya. Terima kasih Kak Suhartinah. Kita lanjutkan ke ini Kak. Aktivitas 1, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan. Kendala dan kesulitan pembuatan modul ajar dalam video durasi 30 menit. Nah ini tadi dari Kak Suhartina sudah, Kak Mariati juga sudah, Kak Rinto juga sudah, Kak Isdi juga sudah. Ini coba Kak Ganjar, ini Kak Ganjar dari SMP. Monggo Kak Ganjar, ada Kak Ganjar? Kak Ganjar. Belum juga Kak Ganjar. Kak Febri, coba Kak Febri. Kak Febri.
Belum, Kak Febri. Coba Kak Erma ini. Kak Erma, coba Kak Erma berbagi pengalamannya Kak Erma. Kak Erma. Oke, nggih. Coba Kak Widi, monggo Kak Widi berbagi pengalamannya Kak Widi. Kak Widi. Ini tadi yang lain kakak-kakak sudah berbagi pengalamannya tentang kesulitan ataupun dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembuatan video berdurasi 30 menit. Kak Ganjar, bagaimana Kak Ganjar? Belum juga. Oke, kita lanjutkan sejenak ya Kak ya. Nanti kita panggil lagi. Langkah-langkah. Nggih, monggo Kak Ridwan berbagi pengalaman. Nggih, Kak Nugroho, maaf nggih. Niki sambil-sambil. Berbagi pengalaman praktik nyata kemarin saya ketika pengambilan video setelah setelah dari pertemuan tatap muka itu saya menerapkan beberapa hal yang baru mungkin seperti apa namanya yang kemarin singkatannya sport edukasi itu. Iya, nggih. Anak-anak Sen. itu memang terlihat lebih antusias lagi Pak ternyata setelah menerapkan itu. Itu kan hal yang baru bagi saya nih. Setelah saya kemarin sedikit coba terapkan ke anak, ternyata anak antusiasnya lebih lagi dan juga jiwa kompetitifnya anak itu ada seperti itu Pak dari saya. Sedikit Kak Ridwan, saya potong. Berarti sudah diterapkan di instansi Kak Ridwan ini? Nggih, Pak. Lebih tepatnya kan saya 2 rombel nggih. Jadi saya coba untuk hanya 1 kelas dahulu Kak. Seperti itu. Belum ke semuanya karena kenapa? Kan masih menunggu ujian dulu. Saya coba terapkan ke kelas 5 ini kan ada 2 rombel seperti itu. Tapi tidak lepas ya Kak dari Kak Ridwan untuk mendampingi ataupun bagaimana Oh Kak? iya, itu ya masih anak kan namanya hal yang baru, anak-anak masih bertanya, ini bagaimana ya Pak? Ini terus nanti gimana ya Pak? Masih seperti itu. Tetap saya dampingi Pak kalau untuk itu. Berarti berjalan dengan lancar Kak Ridwan? Kalau dibilang lancar ya sampai akhir, tapi kalau untuk lancar masih belum karena ya namanya anak-anak SD berbeda dengan dari Pak Maryadi dari SMK dan SMP, pola pikirnya kan belum seperti itu toh Pak. Jadi ya masih pelan-pelan lah seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ridwan, bagus sekali ini pengalaman dari Kak Ridwan sudah menerapkan SEM ya Kak ya, yang sudah dipraktikkan sama Kak Ridwan di tatap muka kemarin langsung diterapkan di instansi Kak Ridwan. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih Kak Ridwan, kita beri aplaus ya. Coba Kak Ganjar, ada Kak Ganjar ini yang dari SMP ini, saya penasaran sekali ya ini. Kak Ganjar. Belum ada juga, oke enggak masalah. Sedikit atau adakah dari kakak-kakak yang sudah menerapkan SEM juga Kak? Nah, tentunya kalau Kak Maryadi ya sudah ini ya. Yang lain Kak? Kak Rinto coba sudah menerapkan belum Kak? SEM-nya diterapkan di instansi Kak Rinto ini. Kalau untuk di sekolah kami belum Pak. Biasanya itu nanti pada waktu Pak. Pada waktu kelas meeting Kak. Jadi setelah selesai ujian baru kita mengadakan itu kegiatan tersebut. Dan insya Allah besok akan kami mulai Kak seperti itu.
Terima kasih Kak Rinto. Coba sesekali yang kecil-kecil dulu aja gitu ya Kak ya. Entah Oh apa ya, siap, Pak. ketua kelas kan gitu bisa tanggung Ya, jawabnya ya. bagaimana terhadap anggotanya kan seperti itu. Terima kasih Kak Rinto. Ya, Kak. Kita melanjutkan ke materi berikutnya. Langkah-langkah aktivitas, yaitu Fasil membagi peserta menjadi berpasangan. Tiap peserta menceritakan dan merefleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, lakukan secara bergantian dengan durasi waktu 5-7 menit tiap orang. Menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Figma Jam ini Kak. Nah, ini nanti kakak-kakak diharapkan menuliskan menuliskan aksi nyatanya ya Kak ya, direfleksi secara berpasangan. Nanti kakak-kakak saya kirimi linknya ya Kak ya. Di kolom chat Kak ini Kak linknya Kak. Nah ini Kak sudah saya share, coba kakak-kakak tuliskan bagaimana merefleksi atau ceritanya nanti juga direfleksikan sama pasangannya Kak. Monggo Kak bisa dibuka Jamboardnya link di kolom chat. Monggo Kak. Monggo Kak bisa dituliskan di link yang sudah saya share tadi ya. Monggo Kak Ganjar saya ulangi untuk kirim linknya Kak. Linknya ada di kolom chat ya Kak ya. Kak Irma, maaf Kak masih di perjalanan pulang dari Transmart. Wah hebat ini dari Transmart Kak Irma ya. Anak-anak nonton film karakter, oh ya benar memang. Dari kemarin ada nobar ya Kak ya. Di Transmart ataupun di bioskop yang lain itu arahan dari dinas. Monggo Kak, kakak-kakak yang lain bisa dituliskan di Figma Jam Kak.
Monggo Kak Mariati. Nggih. Ini ngapunten Kak Nugroho. Sebentar, Ya. bentar. Oh, ya, itu majamnya kok nggak muncul kayak biasanya, pensilnya gitu. Pakai yang ini Kak, sebelah pensil itu loh Kak. Ada gambar kertas itu diklik dulu Kak. Gambar kertas spek 1 Hmm. niki. G, sebelah pensilnya itu Kak. Monggo Kak Rinto. Ini sama seperti Kak Mariadi, tempat saya itu nggak muncul yang bawahnya itu Kak. Gambar kertasnya kok Pensil nggak sama muncul. gambar yang bawah itu masih kosong ya. Biasanya muncul pensil itu kita tinggal ketik S terus Sebentar Kak. Coba diakses lagi Kak ini ya, saya kirimi lagi Kak. saya tutup Buka, Kak. dulu. Ya. Itu nggih yang terakhir nggih. Nggih, nggih. Sudah muncul Kak? Belum, ini baru proses. Oke, siap, siap. SD Kai, SD Kinto. Tetap ya, pensilnya belum muncul ya. Oke, nggih, nggih, nggih. Tidak ada Kak yang untuk pensilnya. Iya. Yang ini. Biasanya di bawah itu muncul pensil, terus kita ketik S, milih nganu terus muncul. Tapi ini kok pensilnya kok nggak muncul. Coba saya ulangi ya Kak ya. Yang terakhir itu Kak, coba Kak. Jejak Suloyo B. Buatan itu Kak Waryadi. Ini baru nganu temen no. Ampun keras-keras Kak. Bahaya itu. Ada apa ini? Kak Rinto sudah keluar dereng? Nganu nih pensilnya? Sudah bisa Kak Mariadi? Belum punya saya. Belum, Saya Oke. pencet SS kok pensilnya nggak muncul. Belum. Siap, bisa ya. Antonius ini sudah muncul ya. Ini. Sini juga ini. belum Kak. Oke Kak Suhartina.
Coba menggunakan ini aja, Kak. Ini Kak yang terakhir, semoga bisa. Pun monggo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pakai Word ta niki Kak Nugroho?
Monggo Kak Erma, ya. Monggo Kak Erma. Atau kakak-kakak yang lain bisa dituliskan di apa ini ya, Google Doc ya Kak ya. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat Kak. Saya ulangi, kirim lagi nggih. Ini ya. Monggo Kak bisa dituliskan di kolom chat Kak. Pertanyaannya juga sudah ada. Nanti kakak-kakak bisa merefleksikan berpasangan ya Kak ya. Kak Suhartina sama Kak Rinto, Kak Mariati sama Kak Widi, dan kakak-kakak yang lain monggo bisa menuliskan Kak di Google Doc ini Kak. Linknya sudah saya kirim di kolom chat Kak. Tadi ngipasi apa tuh tak nek kontrak di paten iki? Ngipasi apa? Apa kan jenenge? Nomore. Kok sesuk kan posisi perbukan wis gini. Anjir. Ngopo sih? Ora kan goleki dibeli iki karena tuh wis siji lho di. Wis suwe. Campunge jumat ya. Lah, bisa yuk? Kalau cakap.
Monggo dari kakak-kakak yang lain Kak, bisa dituliskan di Google Doc Kak.
Sambil menunggu kakak-kakak yang lain menyelesaikan, coba Kak Mariadi dan Kak Widi, monggo Kak bisa direfleksikan dari Kak Mariadi dulu, nanti direfleksikan oleh Kak Widi. Monggo Kak Mariadi. Monggo bisa direfleksikan Kak Suharna dan Kak Rinto. Monggo Kak Suhartina bisa nanti dibacakan lalu Kak Rinto merefleksi apakah nanti ada tambahan sedikit ataupun bisa diterima. Monggo Kak Suhartina. Ya Kak, ini tulisannya kurang besar itu. Ini ke bawahnya gimana ya Kak? Tulisannya tuh. Ya, kecil sekali. Ya. Peran guru ini ya. Nggak kelihatan ya Kak? Peran guru dalam komunikasi. Dalam aksi nyata kemarin, peran guru adalah sebagai fasilitator. Artinya, peran guru itu menyiapkan alat dan juga yang kedua itu memberi komando kepada anak-anak. Setelah anak-anak itu paham, lalu anak-anak itu melakukan apa yang dikomandokan guru sesuai dengan yang mereka bisa. Contohnya kemarin saya meminta untuk anak-anak memimpin pemanasan. Saya hanya memberi komando pada anak-anak yang menjadi pemimpin bahwa pemanasan itu dilakukan dengan gerakan dari kepala dulu ke bawah. Jadi gerakannya urut dari kepala sampai ke bawah. Terus contohnya yang kedua itu kemarin saya merintahkan itu melempar bola mengeliling tanah. Ternyata kemarin ada anak-anak dalam melakukannya ada yang lurus dari depan, itu lurus pada menara itu dari depan, tapi ada yang agak ke samping kanan, ke samping kiri. Jadi anak-anak itu ada yang bisanya sebelah kiri, dari kiri, terus miring-miring gitu, tapi tetap dilempar seperti itu. Ada yang kena juga. Itu untuk yang peran guru. Sedangkan untuk peran murid itu murid adalah sebagai pembelajar. Artinya yang dalam pembelajaran ini yang belajar adalah murid, guru hanya memfasilitasi itu tadi sehingga murid itu melakukan perintah guru tadi. Yaitu murid bisa melakukan apa yang diperintahkan dengan cara mereka sendiri. Bagaimana, tetapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang misalnya itu tadi tujuan pembelajarannya mengelilingkan bola mengenai menara dengan jarak tertentu, itu harus jarak dan sasarannya harus kena, tetapi caranya murid boleh dari samping atau boleh dari depan atau boleh dari mana, atau caranya dia bisa dari depan badan, ada yang dari samping badan, seperti itu Kakak. Kak Rinto bisa merefleksikan dari videonya Kak yang sudah ditulis dari Kak Suhartina. Kak Rinto, monggo.
Oke, Kak Nubro, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sedikit merefleksi untuk guru dalam proses pembuatan aksi nyata, karena apa ya istilahnya, peran siswa itu kan di mana itu diberikan suatu apa ya istilahnya kegiatan ataupun gerakan pemantik gitu Kak. Jadi anak-anak di sini dari peran guru yaitu guru sebagai fasilitator yang menyiapkan alat pembelajaran dan memberikan sedikit komando. Nah, jadi di sini guru memberikan kebebasan untuk aktif anak-anak untuk melakukan pemanasan maupun untuk melakukan apa itu lempar bola dengan tujuan menjatuhkan menara. Salah satunya yaitu anak atau peserta didik melakukan lemparan bola dengan sasaran melakukan dari depan, kemudian ada yang dari samping. Menurut saya untuk peran guru sudah Kak ini Kak. Sudah sesuai ini Kak. Karena di sini dari istilahnya memberikan instruksi kepada peserta didik untuk peserta didik agar bisa lebih aktif dan bisa mengembangkan potensinya Kak, seperti itu. Kemudian, begitu Kak Suhartina. Iya Kak. Ada lagi Kak Rinto? Kemudian untuk peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata, karena di dalam istilahnya tadi dalam menggelindingkan bola itu kan ada istilahnya ada yang dari depan dan ada dari samping kan Kak. Tadi sudah terlihat bahwasanya anak sudah menemukan potensinya Kak. Jadi bisa dikatakan anak sudah bisa berkembang Kak melalui bagaimana caranya peserta itu dapat melakukan melempar sasaran seperti itu Kak. Sudah bagus Kak. Cukup Kak Rinto? Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Rinto. Bagaimana Kak Suhartina atas refleksi dari Kak Rinto? Ya, terima kasih bisa saya pahami dan bisa mengerti, insya Allah, untuk peran guru dan peran siswa. Itu, bisa diterima ya Kak Suhartina ya? Iya, bisa diterima Kak. Oke, terima kasih Kak Suhartina. Kita beri aplaus. Monggo dari Kak Rinto nanti yang merefleksikan Kak Suhartina ya. Jadi Kak, kalau dari saya peran guru dalam proses pembuatan aksi nyata, adalah guru berusaha membantu siswa menemukan pembelajaran yang diharapkan dengan membangun pembelajaran yang menyenangkan untuk semua peserta didik. Kemudian guru juga membangun lingkungan yang mendukung, lingkungan yang inklusif dengan harapan peserta didik nyaman untuk mengembangkan potensinya. Karena kalau misalkan anak-anak sudah istilahnya sudah senang, paling tidak anak-anak udah mau untuk melakukan kegiatan juga. Tentunya proses ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak serta sarana dan prasarana yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk peran peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata adalah peserta didik sebagai pelaku aksi nyata atau objek yang mana peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Peserta didik diberikan contoh bagaimana gerakan awal yang mengarah kepada materi pembelajaran yang diharapkan. Kemudian peserta didik bisa mengembangkan sesuai imajinasinya masing-masing, nantinya dapat menemukan gerakan yang
diharapkan sesuai pembelajaran. Seperti itu Kak. Monggo bisa langsung direfleksikan Kak Suhartina dari Kak Rinto tadi. Ya, terima kasih. Saya ingin merefleksi dari Kak Rinto bahwa benar Kak Rinto bahwa seorang guru itu harus menuntun di situ. Guru membantu siswa menemukan pembelajaran yang diharapkan dengan membangun pembelajaran yang menyenangkan. Itu artinya guru kan menuntun siswanya untuk menuju pembelajaran yang diharapkan. Terus guru juga menyiapkan tempat yang nyaman, seperti itu kan, itu ada tempat yang nyaman dan menyenangkan bisa untuk belajar siswa. Sudah betul sekali. Terus untuk peran peserta didiknya adalah di situ peran saya dalam proses pembelajaran peserta sebagai pelaku aksi nyata objek yang mana peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Ya, artinya itu bahwa peserta didik adalah sebagai objek atau center learning, yaitu objek dalam pembelajaran adalah peserta didik dibebaskan untuk melakukan di situ mengembangkan imajinasinya, di situ ada di bawah itu tadi. Artinya siswa itu juga dibebaskan untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalamnya. Begitu Kak. Bagaimana Kak Rinto? Oke Kak, sudah bagus Kak. Terima kasih Kak Suhartina. Ya Kak, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Suhartina dan Kak Rinto sudah merefleksi dari Kak Suhartina dan Kak Rinto. Ya, kita beri aplaus kepada Kak Rinto dan Kak Suhartina. Yang kedua Kak Maryati, monggo Kak Maryati. Kalau belum Kak Widi, monggo Kak Widi. Kak Widi. Belum juga. Monggo Kak Ganjar. Halo Kak, tes. Monggo Bisa Kak terdengar? Widi nggih, monggo Kak. Oh iya. Sebentar ya Kak. Untuk saya peran guru dalam pembuatan aksi nyata, menurut kalau saya sendiri peran guru dalam pembuatan aksi nyata itu guru terlebih dahulu membuat rancangan aksi nyata. Kemudian berkolaborasi untuk mengembangkannya untuk sebagai keyakinan di kelas. Dalam aksi nyata ini, guru menjadi poin penting yang harus diperhatikan karena guru menjadi modal dalam sebuah pembelajaran, terlebih dalam pembelajaran PJOK. Simpel saja sih Kak, maksud saya di sini, karena untuk aksi nyata video yang kemarin itu, ya benar-benar guru yang sangat berperan aktif dalam sebuah misalkan pembelajaran. Karena dengan adanya guru menjadi fasilitator yang dikatakan Kak Suhartina tadi, akan tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Entah dari nanti kita mencontohkan komando, entah kita menyiapkan alat lain sebagainya, entah kita merefleksi murid untuk penilaian lain sebagainya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Sampun Terima Pak kasih Nugroho. Kak Widi. Ya, terima kasih Kak Widi. Kak Ganjar ada Kak Ganjar atau Kak Maryati? Oke, belum nggih. Sedikit ini Kak. Itu memang benar ya, jadi sudah dikatakan Kak Suhartina dan Kak Rinto, guru memang harus memberikan materi terlebih dahulu, yaitu walaupun mengkomando sekali, tetapi nantinya juga kita guru mengarahkan ya Kak ya, bagaimana tujuan pembelajaran dari materi yang diberikan itu
itu sudah dijawab oleh Kak Widi tadi ya. Kita juga sudah memberikan cara dan nantinya tujuannya itu mau ke mana juga kita sudah memberikan yang sudah dijawab oleh Kak Widi. Terima kasih dari Kak Widi. Kita mohon izin untuk melanjutkan share screen-nya, Kak. Ini sudah lanjut ini, Kak. Aktivitas 2 menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aksi nyata serta solusi yang ditawarkan, Kak. Ini pada aktivitas 2 ya, Kak ya. Jadi kakak nanti menganalisis, menentukan dukungannya siapa saja, tantangan dan hambatannya siapa saja, apakah ada, nanti bisa dicari solusinya, Kak. Mari diskusi ya ini, Kak. Analisis 1, petakan apa yang menjadi dukungan, hambatan, dan tantangan yang kakak-kakak hadapi saat melakukan aksi nyata. Yang kedua, solusi yang bisa kakak tawarkan untuk meminimalisir hambatan dan tantangan yang ditemui. Yang ketiga, mengisi melalui Google Dokumen yang disediakan. Nah ini Kak, ini kakak-kakak diminta untuk mengisi di Google Dokumen lagi ya Kak ya. Ini sudah kami buatkan, tinggal kakak-kakak nanti bisa diisi Kak. Linknya ada di kolom komentar ya Kak ya. Monggo Kak, yang paling akhir Kak.
Sampun Kak Isti, monggo. Dari Kak Mariati dari SMK Negeri 1 Pajangan kelas 10 CP-nya yaitu siswa mampu melakukan beberapa teknik dasar permainan bola voli dengan baik dan benar. Ya, nomor 1 teman sejawat tantangannya adalah waktu, hambatan menyingkronkan waktu dengan pengambilan gambar. Solusinya dari AS teknik juga ini Kak, juga harus dikosongkan memorinya ya Kak ya, ataupun dikurangi Kak. Hambatannya yaitu belum tersedia. Oke. Hambatannya yaitu belum tersedia sound yang support. Solusinya browsing dan pengadaan sound atau mic wireless dari medsos dari medsos ya Kak ya. Lalu peserta didik tantangannya yaitu jumlah peserta didik yang banyak. Wah, tentunya di SMK banyak sekali, benar ya Kak Mariati ya. Hambatannya menyatukan pemahaman. Solusinya memberikan penjelasan sebelum proses pengambilan gambar.
seragam. Yang kedua Kak Suhartina, dari SD Negeri 1 Godekan, kelas sasarannya kelas 2, CP-nya siswa dapat melakukan lemparan bola ke atas, bola tengah, dan lempar bola menggelinding tanah atau menyusur tanah ya Kak ya. Dukungan teman sejawat yaitu tantangannya minta izin dari kepala sekolah teman sejawat untuk melakukan pembuatan video pembelajaran. Betul sekali Kak Suhartinah, memang kita harus minta izin terlebih dahulu ya Kak Suhartinah ya, agar nanti teman sejawat juga diperbolehkan untuk membantu pengambilan video pembelajaran PJOK. Hambatannya yaitu agak kesulitan meminta bantuan teman untuk merekam pembelajaran. Kita harus detail sekali ya Kak ya, tidak habis-habisnya memberikan pemantik terhadap teman sejawat, bahwasanya nanti harus ekstra penuh ya Kak Suhartina. Solusinya meminta teman yang tidak setiap hari mengajar di SD dan bisa apa Kak ini? Bisa membantu ya Kak ya. Mungkin guru mapel Kak Suhartina ini kalau bisa untuk membantu yang ekstra full, ataupun guru kelas tapi kelas diisi guru mapel dulu juga bisa. Yang kedua kamera, hanya dengan kamera HP jadi suara kurang jelas ya, memang ya Kak. Jadi tetap teman sejawat harus jalan-jalan Kak, walaupun kita di mana sedang bagaimana, tentunya teman sejawat harus jalan-jalan. Dilengkapi dulu Kak Suhartina. Yang kedua Kak Rinto, yang ketiga dari SD Negeri Sendang Sari, kelas sasaran yaitu kelas 2 SD. Capaian pembelajaran peserta didik mampu melakukan aktivitas gerakan dalam keadaan diam dalam aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama dukungan teman sejawat, yaitu tantangannya meminta izin kepada kepala sekolah, teman sejawat dan juga wali murid. Ya betul sekali Kak Rinto, memang harus minta izin kepala sekolah, teman sejawat untuk membantu, dan juga wali siswa Kak, atau wali murid juga perlu kita minta izin apakah boleh anaknya untuk di video atau direkam Kak nantinya, karena nantinya untuk kita upload di YouTube ya Kak ya. YouTube pun nanti akan juga viral Kak, karena menyangkut nama instansi, nama Kak Rinto, juga nama peserta didiknya. Dilengkapi ya Kak ya Kak Rinto hambatan dan solusinya. Dari Kak Isdi Nur Jantara dari TKA Bawonotinggal, kelas sasaran kelompok B, capaiannya yaitu siswa dapat melakukan gerak dasar. Gerak dasar apa Kak ini Kak? Apakah gerak dasar jalan ataupun lari? Wah ini komplit sekali nih. Ya, dukungan dari teman sejawat memiliki kesibukan sendiri. Wah ini sangat semua memiliki kesibukan sendiri ya Kak ya. Hambatannya waktu yang sering berbenturan untuk saling memberikan penguatan. Betul Kak. Solusinya mencari waktu yang benar-benar luang. Kamera membutuhkan resolusi yang cukup. Nah ini tentunya hambatannya yaitu karena sudah terlalu penuh dalam penyimpanan. Solusinya meminjam HP rekan sejawat yang sudah masih support HP-nya. Pindah di hard disk eksternal ataupun di Google Drive ya Kak ya, ataupun di Google Kamera Kak, itu bisa menyimpan 15 GB. Kalau tidak disimpan di Kak Isti, disimpan di Google Belajar ID ya, itu sampai sekian tera ya Kak ya Kak Isti ya. Jangan sampai nanti disimpan di flash lalu flashnya hilang ataupun kekubah jadi hilang semua dokumen-dokumen pentingnya. Yang ketiga, peserta didik anak-anak terkadang susah untuk diatur. Hambatannya anak-anak terkadang justru malah terlalu aktif ketika tahu kalau akan dibuat ke dalam video. Anak-anak diberi solusinya ya. Anak-anak diberi pengertian secara kontinu hingga anak memahami. Oke. Yang keempat, lingkungan yang kondusif, sering lewat truk. Oh, oke ya Kak.
truk sampah ini. Waduh, iya. Yang tiap pagi cukup berisik ketika lewat. Ya, hambatannya mungkin di portal Kak ini Kak. Diberi tulisan saya baru membuat video gitu ya, konten video gitu Kak. Istilah. Solusinya hari sebelumnya diberi pengertian agar lewat lebih awal. Oke. Atau itu Kak di portal aja Kak. Jangan sampai lewat atau lewat yang jalan yang lain. Oke, terima kasih dari kakak-kakak yang sudah mengisi ya Kak ya. Kita melanjutkan ini Kak, materinya Kak. Kita lanjutkan materinya yaitu mari berbagi. Ini tadi Kak sudah mengisi, sudah berbagi. Yang terakhir terima kasih kakak-kakak, kita sudah di akhir dari materi refleksi ini ya Kak ya, AN4. Jadi kita sudah selesai Kak. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-15 Kak. Dan ini refleksi yang keempat ini tentang refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Tentunya sebelum kita mengakhiri pada materi kali ini, alangkah baiknya kita buka kamera dulu Kak. Kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih kakak-kakak. Mohon untuk dibuka kameranya, kita foto bersama Kak. Nanti ada 2 sesi foto ya Kak ya. Kak Ridwan oke, yang agak otentik ya Kak ya, selfie-nya Kak. Kita foto, mohon izin untuk memfoto Kak. 1, 2, 3. Sebentar Kak, ini saya crop dulu. Yang kedua selfie Kak. Mohon untuk foto selfie. Monggo Kak Rinto, kami tunggu foto selfie-nya. Bebas ya Kak ya. Oke. Fotonya nggak keluar ini mana? Oke ya, kita tinggal 1, 2, 3. Ayo Kak Ridwan. Oke.